Assalamualaikum. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah. Masih puasa? Puasa. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, hari ini kita akan mengadakan pertemuan dan diskusi singkat mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ya, di sini sebelumnya saya mau tanya dulu, ibu satu lagi di sini? Ibu Lian. Oh, Ibu Lian. Ibu Lian punya anak bayi di rumah? Ada. Ada. Kalau ibu ada ya? Iya. Ya, ada anak bayi di rumah. Nanti hari ini kita akan diskusi sambil belajar bagaimana cara pemenuhan gizi pada ibu yang baru lahir dan ibu yang menyusui, ya. Kan rata-rata di sini juga ibu-ibu ya? Ya. Oke, baik. Baik ibu-ibu, kemarin kan kita sudah belajar mengenai cara pencegahan stunting juga ya. Apakah sudah diterapkan di rumah? Ya. Ya, oke. Nah, hari ini Bapak Ibu ibu-ibu sekalian, kita akan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pencegahan stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kira-kira penting tidak itu, Bu? Penting ya. Nah, saya ingin bagi dua kelompok ya. Jadi di sini ada 6 orang, 3 kelompok. 2 kelompok, 3 orang. Jadi di sini ada 3 orang, di sini 3 orang. Nah, di sini saya kasih kelompok 1, di sini juga kelompok 2, ya. Di sini kelompok ibu menyusui, di kelompok sini bayi yang baru lahir. Nanti sebentar saya jelaskan apa yang akan kita kerjakan. Nah, ibu-ibu sekalian, saya akan bagi kertas. Di kertas ini saya ingin ibu-ibu menulis kebutuhan bayi yang baru lahir itu apa saja, ya. Terus kebutuhan untuk ibu menyusui itu apa saja, baik itu secara fisik maupun secara mental. Secara fisik maksudnya di situ bahan atau barang-barang apa saja, sedangkan secara mental persiapan dari baik itu ibu sendiri atau dari pihak keluarga untuk menyiapkan bahan atau perlengkapan bayi yang baru atau ibu menyusui, ya. Saya bagi kertasnya, jadi 1 orang yang menulis, yang 1 orang bisa menjelaskan apa yang dibutuhkan untuk bayi yang baru lahir atau ibu yang sedang menyusui, ya. Perlu tidak Bu ASI dari sejak lahir? Perlu sekali ya. Banyak sebenarnya ASI yang dari pas bayi baru lahir itu, pemberian ASI atau inisiasi menyusui secara dini itu perlu sekali, karena di dalam ASI itu ada yang namanya kolostrum, itu yang akan menimbulkan apa yang namanya antibodi pada anak. Nah, cuma kalau masih di kampung-kampung seperti ini, biasanya pemberian ASI itu tidak langsung ke ibu. Pas baru lahir itu ada yang namanya ASI kayak macam dikasih madu, seperti itu. Karena ibu mungkin ada yang baru melahirkan tapi belum keluar ASI, jadi masih dikasih itu dulu terangsang seperti itu. Tapi sebaiknya dikasih inisiasi menyusui dini itu dengan langsung ASI, ya. Terus betul sekali itu, bayi membutuhkan ASI, terus bayi membutuhkan perhatian kasih sayang dari ibu dan bapaknya. Betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sekarang untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Untuk kelompok 2 yaitu kebutuhannya untuk ibu menyusui, kebutuhan fisik dan mental berupa perhatian dari suami. Betul, butuh sekali tidak Bu? Butuh sekali. Untuk apa itu perhatian suami kepada istri? Supaya apa? Supaya tenang ini kalau kasih menyusui. Senang hati ya. Nggak nangis-nangis, nggak rewel. Betul sekali. Kalau istri marah-marah mau keluar ASI tidak? Tidak ya. Akan berpengaruh juga ke bayi. Makanya itu perlu perhatian dari suami. Terus makanan ibu harus bergizi supaya bayi sehat. Betul. Jadi asupan yang dimakan oleh ibu hamil atau ibu menyusui itu juga bisa berpengaruh ke bayi, ya. Butuh support dari suami. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
Jadi ibu-ibu sekalian, betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2 bahwa kesejahteraan bayi baru lahir itu harus dipenuhi oleh orang tua ya, dengan melalui IMD atau inisiasi menyusui ini namanya, dan pemberian ASI eksklusif. Nah, saya mau tanya dulu, pemberian ASI eksklusif itu minimal berapa lama? ASI, pemberian ASI 2 tahun. 2 tahun, betul sekali. Ibu sampai ini. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Norma. Jadi dari 0 sampai 2 tahun. Kalau bisa menyusui sampai 2 tahun, kasih 2 tahun ya untuk pemberian ASI eksklusif. Terus itu kebutuhan fisik daripada bayi baru lahir, dan kasih sayang atau mental dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui itu terpenuhi. Karena ibu menyusui itu tidak boleh terlalu banyak tekanan, baik dari lingkungan, tidak boleh juga terlalu capek, supaya dia bisa menyusui anak itu dengan secara full ya. Dukungan dari keluarga juga perlu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga bayi terbebas dari yang namanya stunting. Bahaya stunting ya. Stunting itu tumbuh kembang anak itu yang tidak berkembang seperti itu. Nah, di sini ada, saya mau tanya saja di sini ya, dari 2 kelompok ini kan untuk ibu-ibu bisa jelaskan kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Kebutuhan fisik dan kebutuhan mental sudah dijelaskan tadi ya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, saya mau simpulkan sedikit bahwa kebutuhan fisik dan mental bagi bayi yang baru lahir dan ibu menyusui itu dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat. Misalnya apa? Ada yang tahu? Posyandu. Jadi anak tetap harus bawa di bayi-bayi di posyandu. Di sini ada yang sering ke posyandu? Ada. Terus puskesmas, PAUD, BKB, ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat KPM berupa program sembako. Ya kan, di sini ada penerima PKH, kemudian juga ada penerima BPNTN ya. Nah, itu bisa untuk bantuan BPNTN itu bisa untuk menstimulasi atau memberikan asupan yang bagus juga untuk ibu hamil. Karena di situ tuh kita dapatnya beras, kemudian apalagi? Telur, apalagi? Ikan, ayam, kacang ya. Kalau ada yang sering suka makan daging ayam, bisa ambil ayam, atau kalau misalnya suka makan ikan, bisa ambil ikan. Bermanfaat tidak Bu itu BPNTN? Bermanfaat. Atau juga bisa ikut yang namanya kegiatan P2K2 yang sering dilakukan oleh pendampingnya. Kemudian pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Apalagi di posyandu itu ada yang namanya kelas ibu hamil. Nanti itu akan kita akan diberitahukan bagaimana cara menyusui dan melahirkan secara normal dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian karena hari ini kita sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jadi penting harus kita perhatikan bahwa keluarga dan lingkungan itu harus bijak. Apalagi kalau di keluarga kita itu ada ibu hamil ya, dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Contoh macam tadi yang saya bilang ya, bayi baru lahir tapi tidak langsung dikasih ASI ke ibunya, tapi diberikan apa namanya madu. Sebenarnya itu juga bisa kalau macam tradisi itu tradisi ya, tapi bagusnya itu dia langsung minum ASI atau istilahnya itu kolostrum yang ada di ASI ibu. Kolostrum itu dia warnanya kuning. Nanti itu kalau dia isap itu untuk DP daya tahan tubuh, tidak gampang sakit kalau anak-anak minum itu kolostrum dari ASI ya. Seperti itu. Ada yang baru tahu di sini? Ada ya? Ada yang baru tahu. Jadi ketambahan lagi ilmu. Terus yang kedua, bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material seperti makanan bergizi. Jadi stop bully, stop kenapa begini, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi dukung orang tua yang memberikan ASI itu dengan mensupport dia atau memberikan dia makanan yang bergizi. Jadi tidak usah banyak bicara, tapi apa makanan yang harus Nana makan. Ini makanan yang bagus, misalnya ASINya tidak lancar. Oh bagaimana? Oh tidak perlu seperti itu. Coba minum daun katuk, coba minum susu ibu untuk menyusui supaya ASI itu banyak. Jangan menjas ibu hamil yang DP ASI tidak keluar. Itu juga bisa berpengaruh di mental. Terus memberikan peralatan dan perlengkapan bayi
untuk untuk bayi dan ibu menyusui, dan non materialnya seperti kasih sayang dan informasi perawatan ibu menyusui, ya. Seperti itu. Oke, kita tepuk mantul dulu. Ada yang tahu tepuk mantul? Kalau saya bilang begini, tepuk mantul, 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 mantap betul, begitu ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk mantul, 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 mantap betul. Mana suara? Oh, ada tutup dengan masker. Ya, seperti itu. Oke, ulang. Satu kali lagi. Tepuk mantul, 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 mantap betul. Oke. Jadi ibu-ibu sekalian, apa yang kita pelajari hari ini ibu-ibu bisa praktekkan di rumah ya. Nah, kalau misalnya punya anak yang sementara hamil atau cucu yang sementara usianya baru masih 0 sampai 6 bulan, itu bisa dikasih tahu. Nah, kasih ASI saja seperti itu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, ibu-ibu sekalian, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai materi hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah ya. Saya mau pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.